Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Safri Esos, selaku anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pak, boleh cerita sedikit nggak Pak mengenai profil Bapak? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini saya bisa silaturahmi berundang dalam TV yang mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Salam semoga tergerak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Baik. Pertama saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya, Pak Rahmi ya. Tadi sudah dikatakan bahwa nama saya Safri Secara Sosial dan Alhamdulillah sekarang saya diamankan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang ya, periodenya ya 2019-2024 dan jabatan saya di Aksira sebagai wakil ketua fraksi dan saya tinggal di dekat Bandara Soekarno-Hatta ya, memang kebetulan keluarga kami di sana pasti parameter utara tinggal di sana dan di sana saya sekarang tinggal di kecamatan dan perjalanan saya sebagai anggota DPRD memang berawal dari kegiatan saya di kepemudaan pada saat itu di 2006 sampai 2009 sebagai sarjana keterangan pemodernisian. Disitulah teman-teman dari partai dan masyarakat mengusulkan agar saya menjadi calon anggota DPRD 2009 itu. Sebenarnya bukan kemauan saya, tapi kemauan masyarakat yang ada di sana. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya jadilah sebagai anggota DPRD 2009-2014. Ya. Nah setelah itu saya melakukan pencalonan kembali, ya belum diizinkan, harus istirahat dulu satu periode ya. Dan kemarin 2019-2024 ya kita amanah kembali oleh masyarakat dan partai untuk sebagai anggota DPRD dan alhamdulillah sekarang terpilih kembali. Dan itu salah satu perjalanan saya sebagai anggota DPRD dan ini memang support ya, dari masyarakat sendiri. Kebetulan saya dapilnya dapil 3 saat ini ya, terdiri dari Kecamatan Kosambi, Kecamatan Lembaga, Kecamatan Paku Haji dan Kecamatan Sepatan, Kecamatan Timur. Nah ini di dapil 3 ini memang sekarang ada 9 anggota DPRD. Salah satunya saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Kira-kira begitu sebagai gambaran proses perjalanan di politik. Nah selain itu juga saya sekarang menjabat sebagai ketua Pemcap Panahan Kabupaten Tangerang 2020 sampai 2026 dan aktivitas yang lain ini juga banyak kegiatan-kegiatan usaha di bandara dan yang lain. Salah satu bagian untuk kegiatan. Nah sebagai anggota DPRD ini ada beberapa fungsi yang memang harus saya jalankan. Ya, fungsinya itu yang pertama sebagaimana tugas DPRD itu membuat satu peraturan daerah untuk membuat data-data yang ada di kabupaten. Ya, nah sekarang ini salah satunya data yang akan saya buat dan inisiatif saya adalah terkait masalah data keselamatan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu yang sedang kita lakukan. Banyak daerah-daerah yang harus kita sudah lakukan, tapi ini salah satu bagian yang sedang akan kita garap di tahun ini. Yang kedua adalah sebagai fungsinya adalah sebagai bagian untuk mengantarkan bersama eksekutif. Yang ketiga adalah fungsinya pengawasan. Itu salah satu fungsi dari anggota DPRD. Ya. Ada lagi hak-hak sebagai penerima interpelasi dan seterusnya. Jadi itulah kira-kira gambaran profil saya sebagai anggota DPRD selama di periode ini di Kabupaten. Kira-kira begitu. Oke, tentunya kan Bapak
dikasih kepercayaan rakyat. Ya. Jadi rakyat yang request gitu untuk Bapak tuh pengen maju. Betul. Kira-kira ini sebelumnya Bapak tuh apa ya yang bikin masyarakat tuh tertarik untuk Bapak jadi seorang panglima dewa? Ya, ini kembali kita kepercayaan ya, trust. Jadi selama ini saya berkecimpung di masyarakat itu dari mulai usia sekolah, SMP, SMA kita waktu itu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dari remaja masjid, ya, kemudian kegiatan saya memberikan jasa tokat listrik gitu kan. Jadi satu rumah kita kenal dari 60 pelanggan ya sampai 100 pelanggan. Jadi itulah salah satu kepercayaan terhadap saya sebagai anggota DPRD sampai saat ini. Jadi kita dan kita juga selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan kita, contoh dalam hal undang-undang kematian, tahlil gitu kan, acara keagamaan, Isra Mi'raj, terus kemudian PHBI, acara tasyakuran, sunatan, lahiran dan apapun yang memang ketika masyarakat. Yang kedua juga ketika masyarakat membutuhkan terkait masalah kesehatan, ya, advokasi kesehatan. Misal masyarakat kita ketika mereka dirawat di rumah sakit umum tidak memiliki biaya, itu kita fasilitasi kepada rumah sakit, ya, agar masyarakatnya diberikan keringanan dan kemudahan dan pelayanan. Ini salah satu bagian itu di masyarakat. Jadi itu sih pada intinya kepercayaan saja. Kalau saya terlalu dari sosial dengan passionnya juga ya Pak ya. Ya. Tapi kan sosial dewa itu memang nggak jauh dari sosial. Ya, betul. Lalu sempat kosong di satu periode itu kira-kira Bapak mengisi kegiatan apa? Satu periode ini bukan disebabkan karena suara saya kurang ya, tidak. Tapi memang kondisi partai waktu saat itu ya, tidak mendapatkan kursi. Aktivitas yang tetap kita tidak berhenti melayani masyarakat, walaupun kita tidak menjabat sebagai anggota DPR, kita tetap melayani masyarakat, membantu masyarakat. Dan aktivitas yang kita melakukan kegiatan usaha, kegiatan sosial, juga kegiatan yang lain. Kita tetap seperti biasa lah, nggak ada istilah menjabat dari dewan dengan tidak menjabat dari, kita biasa bergaul dengan rumah. Jadi masyarakat menganggapnya bahwa ketika jadi anggota dewan tidak merasa eksklusif, tidak merasa jauh dengan dan itu ketika tidak menjadi anggota dewan, ya kita juga mereka nerima karena semenjak jadi anggota sebelum menjadi anggota dewan kita bersama dengan masyarakat, menjadi anggota dewan kita bersama masyarakat, setelah nggak menjadi pun kita bersama masyarakat. Nah ini yang memang harus saya jaga dan terus menerus kita tidak boleh berhenti sampai pada saat ini. Kira-kira. Nah, terus tadi terkait dengan program yang dibangun untuk keselamatan penerbang, itu tentunya sudah sampai berapa? Ya kalau ini sebenarnya salah satu bagian amanah bagaimana secara regulasi peraturan dan aturan ini harus dinaungi dengan regulasi peraturan daerah, karena ini amanah dari Kemendagri nomor 2 tahun 2017 yang mana pemerintah daerah kabupaten kota provinsi membuat suatu daerah agar memberikan kenyamanan terhadap bandara yang ada di kabupaten kota atau provinsi tersebut, masyarakatnya tidak melakukan hal-hal yang memang mengakibatkan menjadi yang membahayakan keselamatan penerbangan. Karena Bandara Soekarno-Hatta ini dua wilayah, kota dan kabupaten Tangerang. Ya, kalau kota sudah ada regulasinya, nah tinggal kabupaten yang memang belum ada regulasi terkait masalah contoh bahaya layang-layang, laser, dan yang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi selama ini kan masyarakat kita mungkin karena kebiasaan hobi layang-layang, tapi itu mengakibatkan dampaknya ke keselamatan penerbangan. Jadi salah satu yang kita terapkan bagaimana regulasi peraturan daerahnya, bagaimana masyarakat tidak pernah membahayakan masyarakat. Bukan maksud saya keselamatan. Karena kan memang untuk keselamatan penerbangan itu penting ya Pak ya. Tentunya memang kalau melihat di wilayah kita dan di Soekarno-Hatta memang masih banyak Pak yang
anak-anak mungkin ya tentunya yang masih belum paham ya seperti balon udara itu juga kan akan mengakibatkan kesamaan perilaku jadi terganggu. Jadi oke baiklah. Jadi perjuangan itu kira-kira itu sampai mana? Ya, itu tahapannya baru tahapan prakerja ya. Rencana peraturan daerah terkait masalah keselamatan penerbangan bandara. Ini masih proses ya. Mungkin sebentar lagi kita akan pansuskan. Nah, jadi itu baru proses raperda. Itu kira-kira. Ya, lalu kalau untuk balik lagi untuk fungsi legislatif itu Ya, fungsi itu kan ada 3 tadi. Legislasi salah satu itu. Memang sekarang terkait masalah legislasi ini peraturan daerah salah satunya tadi. Dan tahun ini kita dari Perda Inisiatif, kemudian ada 4, dan dari itu juga ada 9. Kemudian ada sekitar 9 raperda eksekutif dan legislatif yang akan kita buat pada tahun ini. Dan selanjutnya fungsinya sebagai penganggaran. Nah, penganggaran ini menarik ya, karena berdasarkan RPJMD Pak Bupati dan tahun 2020 ini beliau sudah saya terkait masalah jabatannya 2 periode. Dan APBD kita di tahun 2002 ini ya, ini saya lihat berdasarkan data yang kita punya. APBD tahun 2020 ini adalah pertama terdiri dari pendapatan daerah. Ya, pendapatan daerah ini pertama terdiri dari pajak daerah. Ya, tahun 2020 ini pajak daerah 1,7 triliun. Ya, terus retribusi daerah ini sekitar 79 miliar. Dan lain-lain pendapatan yang besar 488 miliar. Jadi total jumlah PHD kita sekitar 2,3 triliun. Dan yang kedua adalah pendapatan transfer. Nah, transfer ini terbagi 2, transfer pusat pusat, transfer antara daerah. Totalnya kurang lebih ini 3 triliun. Jadi kurang lebih kita APBD kita itu 5,4 triliun di tahun 2020. Ya. Dan kemudian terkait masalah ini juga, selain kita punya APBD yang sebesar itu, kita juga punya belanja. Belanja ini terbagi 4, belanja operasi 4 triliunan, belanja modal 1 triliun, yang tidak terduga 4 triliun, belanja transfer sekitar kurang lebih hampir 5. Jadi kita ini mengalami defisit di tahun 2020 kurang lebih 300 miliar. Itu prediksi, jadi dari 5, sekian ke 5,7, jadi defisitnya 300 miliar. Dan tahun 2021 memang kemarin ada silpa itu 850 miliar. Dan ini memang kita menyayangkan. Silpa ini salah satu ada kenaikan pendapatan dari target itu, salah satu pendapatan yang meningkat di tahun 2021. Nah, itu terkait masalah penganggaran. Dan ini kita berharap semua anggaran pendapat APBD ke depan ini kita khususkan buat kesejahteraan masyarakat. Walaupun memang di sisi lain masih banyak hal-hal program-program yang memang belum menyentuh masyarakat Kabupaten Tangerang. Tapi kita berupaya dengan pemerintah atau eksekutif agar mendorong anggaran-anggaran atau pendapatan-pendapatan ini bisa maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Ditambah lagi kita punya luas wilayah yang cukup luas ya, hampir 999 km. Ya, terdiri dari 29 kecamatan, kemudian juga 246 desa dan 18 kelurahan. Dengan jumlah penduduk hampir 3,2 juta penduduk. Ya, jadi ini Kabupaten Tangerang punya potensi sangat besar. Apalagi di wilayah selatan kita ada Desa, ada Paramun, ada Sumorejo, ada Lintu. Dari utara juga ada administrasi Hulu yang sedang merintis pembangunan di Kabupaten Tangerang di Tangerang Utara. Dan ini kita berharap 5-10 tahun ke depan Kabupaten Tangerang ini masyarakat itu nanti merasakan apa yang dibangun di Kabupaten Tangerang. Dan memang yang paling mendasar adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya pembangunan selama di Tangerang Utara, kita berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir ya, masyarakat kami yang ada di Tangerang Utara ini untuk bekerja di kawasan administratif Hulu dan di beberapa wilayah yang sedang berkembang, sedang dibangun di Kabupaten Tangerang. Ini sih harapan kita dengan adanya pembangunan ada di Kabupaten. Dan ini tugas sebagai DPR yang mendorong kepada eksekutif siapapun bupatinya, siapapun pemerintahnya, agar menjamin ya masyarakatnya untuk kesejahteraan. Ini kita dorong kepada
Dan untuk pengawasan, inilah pengawasan fungsinya adalah pengawasan yang mana tadi peraturan-peraturan yang kita buat dilaksanakan atau tidak. Contoh sekarang sedang ramai terkait masalah peraturan bupati terkait masalah struktur tanah. Nah, ini ramai nih. Nah, ini sedang dievaluasi dan seterusnya. Itu salah satu. Ya. Kemudian juga anggaran-anggaran yang tadi yang kita berikan kepercayaan ini yang kita bahas tadi, dan kita berikan kepercayaan pada eksekutif untuk melaksanakannya di masing-masing dinas. Nah, ini menjadi tugas kita untuk mengawasi. Ya, ketika sudah diberikan dana, mereka berjalan nggak sesuai dengan program dan kegiatannya. Nah, ini tugas, salah satu tugas DPRD mengawasi segala peraturan dan anggaran yang telah kita sepakati. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau untuk kedepannya Bapak ada nggak strategi untuk menuju pilkada? Baik, untuk pilkada sendiri mungkin yang bertahapan ya, karena di tahun 2024 ini kita ada dua pesta demokrasi. Ya, yang pertama adalah pemilu serentak, dan tahapannya sekarang sudah mulai, jadi pemberkasan partai dan karena kalau saya sendiri sih sekarang tergantung partai dan masyarakat yang mau di kabupaten boleh, di provinsi boleh, di pusat juga boleh. Yang penting sekarang saya mengikuti amanah dari masyarakat dan partai saja. Tapi sih kemarin dengar saya dikembalikan ke masih tetap di dapil saya di DPRD Kabupaten Tangerang. Ini harus saya amanahnya harus saya maksimalkan untuk pemilu nanti. Nah, terkait masalah pilkada ya, pilkada ini kan menarik sebenarnya, karena dengan terjadinya kosongan nanti di Kabupaten Tangerang, Jambi sudah 2 periode dan nanti juga ini persaingan cukup, saya pikir punya peluang siapapun di partai manapun atau SDM yang bagus, yang baik bisa saja dicalonkan sebagai bupati atau seorang bupati. Tinggal bagaimana nanti kita lihat peluangnya ketika hasil pemilu di 14 Februari 2024. Nanti akan kelihatan partai mana yang lebih dominan, suaranya banyak atau kursinya banyak di situ. Kalau memang PKS memungkinkan dapatkan kursi yang lebih banyak, kenapa tidak? Untuk mendapatkan bupati atau wakil bupati. Ya itu secara partai. Secara pribadi ditanya apakah Pak Sapi mau calon bupati atau bupati? Ya kita lihat aja nanti situasinya. Ya, saya sih mengikuti perkembangannya seperti itu. Dan itu kembalikan kepada partai dan masyarakat itu sendiri. Itu sih Pak. Kira-kira. Pak, kalau untuk terkait program kedepannya kira-kira harapan Bapak seperti apa? Ya, program kedepannya yang pertama dari sisi partai ya, ini harus seimbang sebenarnya. Sebagai benar-benar yang pertama kita harus maksimalkan pengabdian kita terhadap partai kita. Ya. Kedua juga terhadap DPRD sendiri. Yang ketiga terhadap masyarakat. Nah, kalau secara partai ini ya kita selalu mengikuti aturan dan mekanisme yang partai buat. Ya. Yang kedua di DPR sendiri ya kita sebagai DPR harus memaksimalkan apa fungsi dan peranan yang di DPR itu juga dimaksimalkan. Dan masyarakat ini perjuangan kita ya salah satunya tadi. Ketika masyarakat membutuhkan kita dalam hal baik personal maupun kelembagaan, kita adu dengan mereka. Ya, tadi saya katakan salah satunya masyarakat ini sekarang yang pertama butuh ekonomi ya, artinya perekonomian masyarakat juga harus kita perjuangkan dengan program yang ada di daerah. Salah satunya apa? Untuk program perjalanan membantu ekonomi masyarakat, artinya kita mendorong para pemerintah untuk mempersiapkan anggaran-anggaran untuk para usaha kecil dan mikro. Itu adanya di mana? Di dinas koperasi melalui dan di UPTD dan bergulir itu dipersiapkan untuk pinjaman di masyarakat. Itu salah satu kita dorong terhadap hal ini. Dan yang kedua adalah dalam kesehatan. Ya. Kesehatan ini apa? Kita siapkan pemerintah daerah menyiapkan namanya anggaran jaminan kesehatan daerah. Kita apalagi sekarang kurang lebih 60 miliar. Ya, ketika masyarakat nggak punya biaya, mereka menggunakan jaminan kesehatan daerah. Ini kita biayai dari pemerintah daerah. Dan ini memang kita
kita pertahankan program-program seperti ini. Salah satu perjuangan kita termasuk juga ada program yang lain. Berarti ada 10 program sebenarnya. Salah satunya beberapa komisi. Bagaimana pemerintah daerah kita dorong dengan DPRD agar membangun rumah-rumah yang memang tidak layak huni. Nah, ini sudah ribuan rumah yang sudah kita bangun. Itu udah dari tahun berapa? Dari 2009 juga sudah mulai gitu kan. Dengan Pak Bupati juga pertama, cuma sekarang sudah dimaksimalkan lagi. Nah, ini salah satu perjuangan kita kepada masyarakat melalui program-program tadi. Kemudian juga bantuan-bantuan kepada masyarakat yang punya usaha perikanan, ya, bantuan ikan tawar, ikan laut dan sebagainya. Ini salah satu bagian pada dinas untuk membantu masyarakat. Nah itu seperti itu. Terlepas dari kita advokasi masalah terakhir kemarin terakhir kita di Badan Kota Ketenagakerjaan, di mana masyarakat yang memang mau tidak diteruskan melalui PKWT ini kita bantu, kita fasilitasi yang kurang lebih 1.200 yang tadinya tidak dilanjutkan PKWT-nya kita fasilitasi. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja kembali 1.200 lebih sudah bekerja di salah satu anak perusahaan salah satu dan ini salah satu. Samping itu juga kita bisa memfasilitasi fasilitas bandara, terutama karena memang saya dekat dengan sekitar Bandara Soekarno-Hatta, ketika kita bantu program-program CSR-nya dari perusahaan-perusahaan, atau kalau di Angkasa Pura itu ada namanya program PKPL, program pembinaan dan pembinaan masyarakatnya juga. Tapi sekarang sedang boomingnya terkait destinasi wisata desa. Kemarin di desa kami dibantu, ada yang bantu 250 juta, ada yang 150 juta, ada yang 170 juta dari Angkasa Pura II. Ya, untuk apa? Untuk agar masyarakatnya atau desa tersebut menjadi desa binaan di badan BUMN tersebut. Dan ini kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Angkasa Pura II telah membantu masyarakat kami yang ada sekitar kami. Dan ini juga terakhir kemarin Pak Bupati sudah melakukan MOU terhadap perusahaan PT Pupuk PT Pupuk Mandiri ya, Lestari, yaitu salah satu perusahaan yang memang CSR-nya untuk Kabupaten Tangerang, masyarakat Kabupaten Tangerang. Dan ini kita mengapresiasi Pak Bupati sudah melakukan itu kepentingannya untuk masyarakat kami yang ada, terutama yang berada di Tangerang Utara. Nah ini kita berharap program-program ini memang yang tidak tercover oleh anggaran kita ini bisa dibantu oleh jaringan perusahaan. Bukan hanya itu, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang telah membantu program pemerintah melalui program-program. Kira-kira begitu yang saya contohkan masalah. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Kira-kira dari partai politik PKS sendiri itu ada nggak arahnya itu mungkin mau bupati atau pemerintah? Oke, baik Pak. Jadi kira-kira terkait dengan pilgub dari PKS sendiri arahnya mau apa? Ya baik, untuk pilkada atau pemilihan bupati tahun 2024 suara PKS mana ya, mendukung siapa ya? Nah ini sampai saat ini sih PKS masih proses ya penjaringan di internal ya, siapa yang mau diusung ya, sebagai calon bupati atau wakil bupati masih proses penjaringan. Jadi dan kita juga dari PKS mau ke siapa dari siapa belum, semua kita sedang jajaki, semua calon dan kandidat kita sedang jajaki. Ya ini kan intinya begini dalam partai politik itu, artinya yang pertama antara satu dengan yang lain cocok. Kalau nggak cocok ya nggak jadi gitu. Nah makanya kalau PKS masih dalam proses ya, kita belum bisa mengatakan saat ini ke siapa dan dengan siapa. Oke Pak, mengingat dengan keadaan masih COVID saat ini, kira-kira harapan Bapak apa? Ya harapan saya sih ke depan ini pemerintah daerah terutama dari saya sendiri sebagai anggota DPRD ini sedang mendorong pemerintah untuk meningkatkan ya pasca COVID ini, terutama masalah ekonomi, ya kedua masalah kesehatan masyarakat, ya agar ini kedepannya menjadi lebih baik lagi, jadi lebih nyaman lagi dengan COVID pada saat ini setelah pasca ini. Itu salah satu itu harapan saya, dan harapan saya juga ke depan pemerintah daerah terutama
bisa mencapai target-target SDGMD-nya Pak Bupati karena di 2023 dan sebenarnya kita kan akan mengadakan buah PPAS untuk 2023. Jadi harapan saya ini bisa mencapai pengendalian bisa mencapai target-target SDGMD yang sudah direncanakan dan manfaatnya untuk perbaikan ekonomi. Itu sih harapan saya. Terima kasih. Oke Pak, baik. Untuk bincang-bincang kita saat ini mungkin cukup ya Pak. Mungkin boleh Pak sedikit untuk minta closing statement. Baik, closing statement ini pertama kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan satu artinya memberikan media ini bincang-bincang dengan saya sebagai DPRD dan P3. Yang pertama saya mohon doanya dan supportnya kepada masyarakat Kabupaten Tanah, terutama dari saya agar saya selalu menjalankan amanah hidup yang baik dan selalu bersama-sama dengan masyarakat dalam keadaan apapun dan memberikan kesehatan. Dan yang kedua bagi pemerintah daerah ya, agar bisa menjalankan amanah juga sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Jadi itu sih closing dan statement saya. Mudah-mudahan dalam suasana COVID ini, setelah COVID ini kita ekonomi di tempat kita menjadi lebih baik semua dan kita menjaga kesehatan kita dan selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT yang menjaga kesehatan seterusnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Safri ini telah hadir di podcast ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi Pak ya di tema yang berbeda. Oke, saya Rami dari Tuan Rumah Merah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.